Kali ini cek 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 satu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu di channel ini, channel Ar-Risalah, dalam tema remaja, kantin remaja, kajian rutin remaja. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Sobat Buddha dimanapun berada, ini merupakan pertemuan yang pertama di acara kantin remaja di channel Ar-Risalah Bro. Semoga nanti ke depannya kita terus bisa bertemu setiap pekan untuk bersama-sama kita menggali ilmu, sharing ilmu mengenai Islam, sehingga nanti mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah ilmu dan pengetahuan kita. Sobat muda dimanapun berada, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kantin remaja akan membahas tema agar menuntut ilmu nggak jemu. Semoga para pendengar sekalian, sobat muda dimanapun berada, bisa mengikuti tayangan ini hingga akhir. Untuk itu silahkan simak slide yang ada di hadapan kita semuanya. Bagaimana? Sudah tampil? Oke. Agar menuntut ilmu nggak jemu. Bersama saya Yusuf. Ya, ini ada di bawah, itu ada profil saya. Ini profil saya, Facebook, Instagram, ya, maupun YouTube pribadi saya itu ada di situ ya. Moto hidup saya, ridha Allah, sukses dan dakwah sejak muda. Ya. Mohon pemirsa sekalian, sobat muda dimanapun berada, mudah-mudahan ini jadi doa dan mohon diaminkan. Baik sobat muda sekalian, dimanapun berada, sikap kita saat diajak untuk menuntut ilmu atau di saat kita diajak untuk ngaji, apa jawaban kita? Kadang ya, kita kalau diajak, misalnya ada temen nih ngajak, bro yuk ngaji atau ngaji yuk, apa jawabnya? Enggak ah, sibuk. Kadang kita misalnya
eh, diminta atau diundang menyaksikan tayangan online atau pengajian online lewat Zoom. Nah, ini kan sering kita alasannya apa? Sibuk. Seakan-akan orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang tidak sibuk, baru dia sempat untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, dia berpandangan bahwa orang yang menuntut ilmu itu orang yang nganggur ya, atau orang yang pengangguran. Padahal apa? Orang yang menuntut ilmu ya, justru biasanya adalah orang-orang yang sibuk. Akan tetapi, kenapa mereka sempat untuk menuntut ilmu? Karena mereka adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti bagaimana keutamaan ilmu ini. Sehingga dia rela untuk menyibukkan dirinya di tengah kesibukannya, ya, ia menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Nah, sobat muda dimanapun berada, kalau kita melihat hadis, ya, ini hadis riwayat Muslim, di situ dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk meraih ilmu atau menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ya. Bagi kita yang paham, yang mengerti, sehingga ia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, dia akan apa? Kata Rasulullah tadi, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Kalau kita ditanya siapa sih yang nggak mau surga kan ya? Ya. Dari anak TK, kalau kita tanya sampai anak kuliahan, sampai orang yang sudah nikah, ya, dari anak TK sampai anak yang sudah kawin, semuanya kalau ditanya mau masuk apa, mau masuk surga apa neraka, pasti mau masuk surga. Ya, karena mendapat kabar bahwa di surga itu bergelimang kenikmatan, yang dimana salah satu kenikmatannya yang paling ringan itu adalah mendapatkan pasangan bidadari. Wah, subhanallah, yang cantiknya luar biasa, tidak ada bosan mata memandangnya, dan tidak berkurang kenikmatan sampai kapanpun ketika menyentuhnya. Subhanallah, jangan diteruskan karena ini ranah yang sensitif ya. Begitulah surga, pasti kita semua menginginkannya. Dan kata Rasulullah, kabar gembiranya tadi, orang yang menuntut ilmu, yang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu, baik melalui Zoom, online maupun offline, datang ke masjid, ke tempat-tempat di mana di situ ada orang yang menuntut ilmu, maka kata Rasulullah akan dimudahkan jalannya ilal jannah, kepada surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Nah, kemudian kalau kita di slide berikutnya, nah di sini ada tokoh-tokoh yang kami tampilkan. Ya, di situ ada mulai dari kanan ke kiri ya. Di situ ada Profesor Wahbah Az-Zuhaili, kemudian di sampingnya ada pendiri NU. Siapa pendiri NU? Inilah Hasyim Asy'ari salah satunya. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Di sampingnya ada tokoh besar ulama lulusan Al-Azhar Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian di bawahnya ada Ustadz Abdul Somad. Di bawahnya sampingnya ada Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita beda dengan mereka padahal kita sama kehidupannya dengan mereka? Apa kesamaan kita dengan mereka? Kita sama-sama laki-laki. Kemudian sama-sama butuh makan. Kemudian sama-sama mempunyai waktu dalam sehari itu 24 jam. Ya. Tidak ada satupun dari mereka yang punya waktu misalnya satu hari 30 jam, tidak. Semuanya sama, sehari 24 jam. Ya, kecuali mungkin hidup di planet lain sana ya, mungkin bisa jadi 30 jam atau satu hari bisa lebih jauh lagi ya, dari matahari sana mungkin bisa satu hari sampai 1 tahun barangkali ya. Tapi kita sama-sama hidup di bumi satu hari 24 jam. Ya. Kemudian yang keempat, sama-sama bernafas dengan oksigen. Kita sama dengan mereka, akan tetapi coba lihat kualitas ilmunya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Padahal mereka juga orang-orang yang sibuk. Ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka menyibukkan diri untuk senantiasa semangat, rajin, terus dia menuntut ilmu. Maka jangan salah
ya, jangan heran ketika Syekh Taqiyuddin An-Nabhani 13 tahun sudah hafal Al-Qur'an, Imam Syafi'i masih anak-anak sudah bisa memberikan fatwa karena ilmunya yang luar biasa. Hashim Asy'ari yang digelari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu menguasai banyak sekali kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan lain sebagainya, sehingga beliau dijuluki Hadratus Syekh. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili ya dapat gelar profesor karena begitu keilmuannya luar biasa. Beliau menulis kitab tafsir Al-Munir, itu jumlahnya puluhan jilid, satu jilidnya itu 500-an halaman. Bayangkan kalau 10 jilid, ya begitu luasnya ilmu beliau, ya, di mana kitab-kitab beliau membahas tafsir Al-Quran, dibahas satu-satu dari sisi balagohnya, bahasanya, kemudian ditafsirkan berdasarkan hadis-hadis yang diterima dari Rasulullah, ya. Subhanallah, luar biasa. Begitu pula Ustaz Abdul Somad Adi Hidayat, beliau juga orang yang hafal Al-Quran. Ustaz Adi Hidayat, ya, jangan heran melihat orang-orang hebat seperti itu. Kenapa? Karena mereka rela waktunya, ya, menyibukkan dirinya untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, sobat muda sekalian, semoga beliau-beliau ini menjadi contoh untuk kita untuk senantiasa apa? Memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan di tengah-tengah kesibukan kita manfaatkan, kita sisipkan waktu untuk apa? Menuntut ilmu. Ya. Jadi kesempatan itu terkadang kita sendiri yang menciptakan, ya. Karena kalau kita melihat kesibukan kita, ya pasti sibuk. Misalnya nggak ada selanya kelihatan. Tapi kesempatan itu kita sendiri yang ciptakan. Ya. Nah, kemudian dari ilmu ini banyak, ya. Bisa dibaca di slide selanjutnya. Di situ saya buat tingkatan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu banyak. Ada yang pertama, kita lihatnya dari atas dari bawah ke atas, ya. Ada tingkatan yang pertama itu namanya ilmu dasar atau ilmu langsung. Ilmu dasar, ilmu langsung ini adalah ilmu yang bisa diperoleh atau diperoleh dari apa? Dari dapat kita indra secara langsung. Kita bisa membedakan mana gajah, mana monyet, mana hitam, mana putih. Kita bisa bedakan itu. Ilmunya itu bisa kita tahu. Kenapa? Karena kita bisa indra secara langsung. Itu adalah ilmu langsung. Ya, lihat orang nyapu, kita bisa ikut nyapu. Lihat orang nukang, bisa langsung kita bisa nukang misalnya. Nah, itu adalah ilmu langsung. Yang kedua ada ilmu murni. Ilmu murni ini tidak kita mempelajari sesuatu, ilmunya itu bisa kita dapatkan tidak secara langsung, tapi ada tahapan-tahapan lagi untuk mendapatkannya, yaitu tahapan apa? Dengan menggunakan yang namanya metode ilmiah. Kemudian ilmu itu, dari metode itu, kemudian ilmu itu bisa didapatkan. Maka lahirlah ilmu seperti apa? Ilmu fisika, IPA, IPS, IPA, ya. Kemudian biologi, geografi, astronomi dan sebagainya, yang dinamakan ilmu-ilmu murni, termasuk kimia dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya lagi yang ketiga ada ilmu terapan. Ilmu terapan itu bagaimana memanfaatkan ilmu murni ini untuk menghasilkan sebuah produk. Misalnya pesawat, TV, komputer. Itu adalah barang-barang yang didapatkan dari apa? Memanfaatkan ilmu murni tadi. Seperti itu. Kemudian yang ke atas lagi, lebih tinggi lagi, ada namanya ilmu yang berkaitan tentang pandangan hidup manusia atau ilmu akidah. Ilmu akidah ini itu jauh di atas hal-hal yang bisa kita indra secara langsung, ya. Seperti itu. Ya, ilmu akidah ini menjawab asal muasal manusia dan alam semesta. Kemudian semuanya itu, ya, manusia itu diciptakan untuk apa? Nanti setelah mati akan kemana? Nah, itu kan jangkauannya itu bisa dijawab, metode ilmiah itu tidak akan bisa menjawab itu, ya. Akan kemana manusia setelah mati. Metode ilmiah tidak akan bisa menjangkaunya itu, ya, kecuali ada metode lain, ya. Yang kalau dibahas itu cukup panjang itu, ya, di dalam pembahasan akidah. Kemudian di atasnya lagi ada ilmu akidah, ada ilmu yang berkaitan tentang ideologi dan sistem yang dilandasi oleh akidah tadi. Kalau akidahnya Islam, maka nanti yang dipakai itu adalah ideologi dan sistem Islam.
Begitu pula misalnya kalau ada sebuah bangsa yang menggunakan akidahnya itu materialisme, maka dia nanti akan menggunakan ideologi atau sistem yang namanya sosialisme atau komunisme. Akan tetapi kalau akidahnya Islam tadi, dia akan menggunakan ideologi dan sistem Islam. Dan di atasnya ada namanya ilmu yang berkaitan tentang ilmu ijtihad. Ilmu ijtihad ini adalah ilmu untuk menggali nas-nas syar'i, untuk menggali nas Al-Quran. Ketika manusia punya semua sistem-sistem tadi, ketika ada masalah-masalah baru yang muncul, nah itu bagaimana cara mencari pemecahan masalahnya atau solusinya. Ya, tentu saja ketika kita ingin mencari pemecahan masalah, tentu saja kita ingin mengambilnya dari mana? Ya, ingin mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala solusi itu. Yang dimana kita mengambilnya dari kumpulan-kumpulan firman-firman Allah. Nah, disitulah nanti fungsinya ijtihad, bagaimana menggali dalil itu untuk mencari solusi-solusi dalam kehidupan manusia. Itulah yang berkaitan tentang ilmu ijtihad. Nah, kemudian di antara ilmu-ilmu itu juga itu nanti ada dibedakan antara ilmu dan as-saqafah. Ya, ada al-ilm, ada as-saqafah. Ya, ulama membagi dua ini untuk apa? Untuk mengetahui nanti mana ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, mana ilmu-ilmu yang tidak wajib. Nah, ini gitu ya teman-teman sekalian. Sama juga misalnya ulama banyak ada membahas misalnya membahas mazhab. Nah, ini ya. Mazhab itu dibahas oleh para ulama untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Begitu pula nanti bahasan akidah. Ya, coba misalnya cari kata akidah di dalam Al-Qur'an. Kan ini baru muncul ketika bahasan-bahasan ulama untuk menjelaskan bagaimana sih akidah-akidah yang benar, ya. Bagaimana akidah Islam, bagaimana akidah-akidah ghairu Islam, selain Islam, ya. Akhirnya diadakanlah yang namanya bahasan akidah. Nah, begitu pula dalam hal ilmu, ulama membagi dua, ada yang namanya ilmu, ada namanya saqafah. Ada ilmu, ada saqafah. Bagaimana ringkasnya antara ilmu dan saqafah ini? Nah, itu ada di bawah tabel. Kalau ilmu itu secara epistemologi itu bagaimana cara mendapatkan ilmu itu ya. Ringkasnya seperti itu. Kalau ilmu itu dengan metode ilmiah. Nah, ini kan sudah terbaca nih. Kalau sudah ilmu ilmiah nanti hasilnya apa? Ya ilmu-ilmu berkaitan tentang ilmu pengetahuan alam maupun teknologi. Nah, itu nanti larinya ke sana. Adapun pengetahuan as-saqafah ini melalui metode apa? Rasional. Rasional ini bisa dengan al-ikhbar, penyampaian kabar ya, ataupun nanti dengan talaki ya, dari guru ke gurunya. Misalnya kita nih ngerti ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat dari mana kita cari? Apakah melalui dengan penelitian? Ataukah dengan penelitian di laboratorium atau dengan mikroskop kita dapat sholat? Tidak. Akan tetapi dari mana kita dapat sholat? Dari guru kita. Guru kita tahu dari mana? Gurunya lagi. Gurunya dari mana? Gurunya lagi. Sampai nanti ujungnya itu Nabi Muhammad SAW melalui tadi penyampaian informasi. Itulah yang dinamakan tadi metode rasional dengan menggunakan indera seperti itu. Kemudian perbedaan antara ilmu dan saqafah ini dari aspek nilai ya. Kalau ilmu atau sains itu bebas nilai dan dia universal ya. Universal itu maksudnya semua manusia itu bisa gunakan. Misal ilmu bagaimana membuat pedang misalnya. Di Islam ada enggak sejarah yang mengungkapkan bagaimana dulu umat Islam membuat pedang untuk baik untuk perang maupun untuk alat-alat rumah tangga, kan ada tuh ya. Coba lihat orang-orang sejarah di Eropa Romawi ya dulu, ada juga enggak sejarah tentang? Ada juga. Artinya apa? Tentang teknologi ini ya, khususnya dalam pembuatan pedang ini semua manusia itu sama bisa menggunakan. Ya, gambarannya seperti itu ya, begitu pro ilmu komputer. Ilmu komputer ya
dari Islam juga boleh pakai ya, dari Jepang boleh pakai, orang Kristen boleh pakai, Hindu boleh pakai, Buddha boleh pakai, kan sama-sama. Ilmu matematika gimana? Ya matematikanya di orang Islamnya juga sama dipakai itu juga. Ya, ilmu fisika juga begitu, kimia. Ya. Kecuali nanti dalam tataran aksiologi ya penggunaan. Misalnya tadi orang buat pedang untuk apa? Misalnya untuk perang. Kalau orang Muslim menggunakan pedang itu kan semangatnya apa? Semangat jihad fisabilillah. Tapi kalau orang-orang Eropa, kalau kita baca sejarahnya, dia menggunakan pedang untuk apa? Motifnya lain, ya kan? Pasti misalnya motifnya untuk apa? Menyebarkan salib di mana-mana, misalnya kan? Atau misalnya untuk membunuhi orang saja tanpa ada motif jihad tadi, karena mereka tidak ngerti jihad. Yang ngerti jihad adalah umat Islam. Nah inilah yang dimaksud tadi kalau tadi ilmu itu didapatkan ya, dan objek dari ilmu itu bebas nilai, akan tetapi pemanfaatan ilmu itu tidak bebas nilai, tergantung orangnya, begitu. Kemudian dalam sakofah itu secara keilmuan, secara objek ilmu dan pengambilan ilmu itu dia tidak universal ya. Misalnya Islam, ilmu tentang Islam ya beda, bagaimana mendidik anak secara Islam ya beda konsepnya dengan orang Kristen, orang Buddha ya, orang Barat, itu kan beda-beda konsepnya. Islam sendiri, yang lain sendiri, beda. Mengambilnya rujukannya dari mana ya beda-beda. Orang Kristen ya rujukannya dari agamanya, yang Buddha juga rujukannya dari agamanya. Begitu pula masalah ibadah, ilmu tentang ibadah, dia masuk ke dalam sakofah nanti ya. Islam beda ibadahnya, rujukannya juga beda. Begitu pula nanti orang-orang yang non muslim, rujukannya beda, caranya juga beda. Nah di sini yang dikatakan tidak bebas nilai. Akan tetapi secara aksiologi pemanfaatan ilmu Islam misalnya secara keseluruhan itu bisa universal pemanfaatannya ya. Ilmu Islam itu bisa menaungi semua agama, itu bisa. Nah inilah kalau dari sisi objek dan pengambilan ilmunya itu atau mendapatkan ilmunya itu dikatakan di situ tadi tidak bebas nilai, akan tetapi ketika pemanfaatannya itu sistem-sistem yang ada dalam Islam itu bisa menaungi semuanya, khususnya pada aspek muamalah. Nah begitu ya teman-teman sekalian, sobat muda dimanapun berada. Adapun nanti dalam hal adopsi, kalau dia ilmu sains boleh diadopsi dari manapun. Jepang mengembangkan pesawat, orang Barat mengembangkan misalnya teknologi robot ya, atau masalah teknologi informasi. Boleh nggak kita pelajari kalau dari Barat? Boleh, selama dia masih ilmu sains dan teknologi. Dari Jepang, dari Amerika boleh kita ambil dan boleh kita kembangkan ya, seperti itu. Begitu pula yang dari Islam, orang-orang non muslim boleh ambil dan boleh dikembangkan juga ya kan, begitu. Kemudian adapun sakofah tadi, nah di sini dirinci oleh para ulama, bila dia dari non-Islam itu boleh diadopsi, tidak boleh diadopsi tapi boleh dipelajari. Ilmu tentang agama Kristen misalnya, ilmu Kristen boleh tidak dipelajari? Ya boleh saja sebagai perbandingan. Tapi tidak boleh diadopsi, diambil, dijadikan ibadah kita, nggak boleh. Kelihatannya agama Hindu, bagus nih cara ibadahnya, kemudian kita campur-campur dengan Islam, ya tidak boleh. Kalau kita sekedar mempelajari boleh, kecuali ini ya yang berkaitan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya agama, keyakinan, akidah. Yang dari Islam itu kita ambil, kita adopsi, tetapi yang selain Islam tidak boleh kita ambil, kita tidak boleh jadikan aturan adopsi ya. Begitu pula sistem-sistem kehidupan muamalah yang dari bangsa-bangsa lain tidak boleh kita ambil, kecuali yang dari Islam. Seperti itu. Boleh dipelajari tapi tidak boleh diambil. Nah ini pengecualian kalau dia ilmu sihir. Ilmu sihir itu tidak boleh dipelajari, tidak boleh juga diamalkan. Seperti itu. Kalau dia dari Islam, sekali lagi sebagaimana di slide itu, kalau dia dari Islam maka Islam itulah yang kita pelajari dan kita ambil sebagai seorang muslim atau sebagai bangsa, sebagai umat Islam, begitu. Nah, kemudian dari ilmu yang sekian banyak tadi, ada tingkatan-tingkatan ilmu sudah saya jelaskan, kemudian perbedaan antara ilmu tsaqafah
Nah, ini yang wajib yang mana, yang makruh yang mana, yang sunnah yang mana. Nah, di sini dirinci juga oleh para ulama. Kan ada hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini yang dimaksud ilmu yang mana? Nah, makanya para ulama menjelaskan di situ ada thalabul ilmi, di situ ada al-ilmu. Ya, ada thalabul ilmi. Al di situ kalau ada di dalam bahasa Arab, kalau ada al itu namanya makrifat. Kalau makrifat itu maksudnya dia menuju dia khusus. Pasti ada ilmu yang dimaksud itu ilmu apa. Beda kalau misalnya kita ngambil ditanwinkan di akhirnya ilmun tanpa al. Tapi di situ ada alnya, tolabul ilmi. Ya, kalau kita lihat di slide itu ada alnya di awalnya itu ilmunya itu ada alnya. Berarti ilmu yang dimaksud itu apa? Ilmu yang dimaksud situ kata para ulama adalah ilmu agama. Jadi yang wajib di sini maksudnya wajib ain, wajib fardu ain bagi setiap muslim. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini itu adalah ilmu apa? Ilmu agama. As-saqafah tadi, as-saqafah yang berasal dari Islam itu wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Nah, kemudian kalau kita buka di kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya Syekh An-Nawawi, Imam Nawawi ya. Nah, di sini juga di slide selanjutnya itu lebih khususkan lagi hukum menuntut ilmu. Ya. Ada yang pertama hukum ilmu-ilmu Islam. Nah, ilmu-ilmu Islam ini ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang fardu ain? Sesuatu yang wajib di dalam Islam, ya, itu hukumnya mempelajarinya juga wajib. Ya, kalau dia fardu ain maka mempelajarinya juga fardu ain. Misalnya apa? Yang fardu ain ini di dalam Islam tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji itu wajib kita pelajari karena itu merupakan kewajiban dalam kehidupan kita. Ya, begitu sobat-sobat muda dimanapun berada. Begitu pula berkaitan tentang hukum, misalnya kita halal haram. Itu kita harus tahu yang mana halal, mana haram, kan begitu. Misalnya juga sebagai orang tua bagaimana mendidik anak, kan wajib itu mendidik anak. Maka ilmu mendidik anak itu wajib. Dakwah itu wajib, maka mempelajari ilmu tentang dakwah, ya, strategi dakwah dan sebagainya itu merupakan juga kewajiban untuk kita pelajari. Ya. Termasuk misalnya nih ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu kan kalau dalam Islam bahasa lain kita pelajari itu boleh saja mubah hukumnya. Akan tetapi kalau dia diniatkan untuk dakwah, misalnya sebagai strategi dakwah, dia jadi wajib. Kenapa dia wajib? Misalnya di Spanyol misalnya. Misalnya di sana Islamnya sedikit atau mungkin nggak ada Islam sekarang ya. Spanyol atau ada Islam sedikit sekali dan di sana butuh dakwah. Bagaimana kita mau dakwahi dia kalau kita nggak ngerti bahasa Spanyol? Kita datang ke negaranya, kita bahasa Indonesia, dia bahasa Spanyol, yang nggak nyambung. Oleh karena itu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, bahasa Spanyol itu juga menjadi wajib untuk kita. Begitu pula bahasa-bahasa lain misalnya nanti ada bangsa apa, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan banyak aja sudah yang ngerti. Bahasa-bahasa yang masih asing ya. Seperti misalnya bahasa Polandia atau negeri-negeri yang jauh misalnya Jepang misalnya, itu kan masih butuh dakwah. Kalau dia untuk dakwah, niat untuk dakwah, maka mempelajari ilmu bahasa mereka itu menjadi wajib. Ya. Kemudian ada juga fardu ilmu-ilmu Islam itu yang masuknya fardu kifayah. Apa contohnya? Fardu kifayah itu mempelajari ilmu-ilmu alat. Ya, bagaimana belajar usul fikih. Ya, kemudian pelajaran nahwu, ya, tasrif dan secara mendalam itu nanti fardu kifayah untuk mempelajarinya. Kemudian ilmu-ilmu yang sangat diperlukan dalam urusan dunia itu juga fardu kifayah, ya, disebutkan oleh Imam Nawawi seperti kedokteran, akuntansi, ya, mempelajari tentang perhitungan, ya, hukumnya itu adalah fardu kifayah. Kemudian ada ilmu-ilmu yang
di sini disebutkan yang ilmu-ilmu umum. Nah, ilmu-ilmu umum juga ada yang fardu kifayah. Seperti ilmu akuntansi tadi, kemudian kedokteran itu fardu kifayah. Ada juga yang haram. Ilmu umum itu ada yang haram juga. Contohnya apa? Sihir tadi. Itu haram. Yang makruh. Makruh itu apa? Dikatakan di sini adalah mempelajari syair-syair yang berkaitan dengan tentang percintaan ya. Syair-syair yang mendatangkan kemalasan itu makruh menurut Imam Nawawi. Kemudian ada ilmu-ilmu yang mubah. Pelajari macam-macam, pelajari karate, belajar seni dan sebagainya. Ya, kalau dia itu nanti masih dalam koridor syar'i seninya itu, maka dia jadi mubah. Belajar bahasa mubah, belajar yang lain jadi mubah. Ya. Adapun ilmu-ilmu nanti yang dibutuhkan dalam suatu negara itu nanti hukumnya apa? Fardu kifayah. Seperti itu. Nah, ini pembagiannya. Yang pada intinya adalah ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nanti kita tinggal pilah-pilah saja untuk mempelajarinya. Nah, kemudian keutamaan menuntut ilmu itu apa? Di slide selanjutnya. Ternyata orang yang menuntut ilmu itu ada keutamaan-keutamaannya, sobat-sobat muda sekalian. Yang pertama apa? Orang yang menuntut ilmu. Nah, ini orang-orang yang menuntut ilmu itu dia keutamaannya adalah yang pertama, orang yang berilmu atau ulama itu adalah orang yang paling takut pada Allah. Nah, di sini dikatakan ya, orang yang paling takut pada Allah. Orang kalau takut pada Allah utama enggak? Ya utama, bagian daripada ketakwaan itu adalah takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah dia akan apa? Orang takut kan ada dua. Bisa jadi dia menjauh, bisa jadi mendekat. Kalau kita takut sama Allah justru kita mendekat. Ibaratnya ada suami istri, istrinya ini takut sama anjing misalnya. Kebetulan ada anjing gonggong di sampingnya. Ketika dia takut sama itu anjing, apa yang dia lakukan? Dia mendekat. Mendekat sama siapa? Mendekat sama suaminya supaya dia dilindungi dari anjing itu. Nah, itu bahasannya itu seperti itu. Nah, artinya apa? Orang yang takut sama Allah itu adalah orang yang utama, orang yang baik, orang yang di mata Allah itu baik. Ya, orang-orang yang senantiasa mendekat pada Allah, orang-orang yang senantiasa dia itu menjauhi larangan Allah. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah itu adalah siapa? Ulama. Kemudian yang kedua, apa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu? Nah, ini luar biasa ya, sobat-sobat muda sekalian. Orang yang menuntut ilmu itu merupakan apa? Manusia yang lebih tinggi derajatnya. Nah, ini sangat masyhur sekali ayatnya, sering dibacakan ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya apa? Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu derajatnya misalnya segini, orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu dia derajatnya tinggi lagi. Artinya apa? Oleh di mata Allah dia derajatnya lebih tinggi. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu itu apa? Allah memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Allah memberikan kebaikan kepadanya sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dengan ilmu agama. Ya, artinya apa? Orang yang ada ilmunya, pemahamannya tentang agama, orang itulah yang diinginkan Allah apa? Kebaikan kepadanya. Ya. Kemudian yang keempat apa? Amalnya tidak terputus hingga wafat. Subhanallah ya. Dia sudah mati tapi jalan terus saldo pahalanya itu ya. Ibaratnya orang yang punya bisnis, orang yang punya investasi di mana-mana, kemudian dia hanya santai di rumah, kemudian ilmunya duitnya masuk terus ke rekeningnya. Seperti itu.
Kita lihat ya orang-orang terkaya di dunia ya kan. Yang punya Amazon itu siapa itu? Bezos itu. Ya. Itu saya baca profil kehidupannya, dia di rumahnya itu santai saja. Tapi apa namanya, uangnya itu masuk terus ke rekening ya, sampai menjadi salah satu orang terkaya di dunia ya. Tapi sudah sekarang dikalahkan ya sama Elon Musk ya, yang punya Tesla itu, yang lebih kaya lagi ya. Begitulah orang Eropa ya begitu. Dia punya sistem, dia ngerti bagaimana cara kerja duit, dia bekerja ya. Tapi sayangnya mereka-mereka yang tidak muslim itu biasanya apa? Kehidupannya untuk materi, materi, materi saja. Kalau kita yang muslim sekalipun kaya, kita memikirkan yang lainnya, itu apa? Akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu, sobat muda yang dirahmati Allah, dimanapun berada, itu mengalir terus itu pahalanya. Ya, karena apa? Orang yang berilmu itu pasti ada bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi yang lain. Ketika dia orang yang berilmu, pasti dia akan menyampaikan ilmunya, dan ilmunya itu akan terus dikenang orang, dimanfaatkan orang, dan diamalkan oleh orang-orang lain. Seperti itu ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa ada ketika anak Adam, idza mata bnu Adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Disebutkan di situ illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, kata Rasulullah, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yaitu apa tadi? Shadaqatin jariyatin. Shadaqatun jariyatin. Shadaqah jariyah. Ya. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Nah, di situ ada kita garis bawahi ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Orang yang berilmu itu juga tidak pernah putus amalnya, sebagaimana disebutkan hadis riwayat Muslim tadi. Subhanallah. Makanya jangan lelah untuk kita menuntut ilmu. Ulama-ulama dulu menuntut ilmu, tidak jemu untuk menuntut ilmu karena apa? Karena memahami hadis-hadis ini. Ya. Luar biasanya amalnya itu tidak akan pernah putus. Kebaikannya tidak akan pernah putus. Kemudian dimudahkan menuju jannah sebagaimana hadis di awal tadi. Kemudian didoakan malaikat makhluk-makhluknya. Ya, di mana di hadis dikatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hattal huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut pun ya, di dalam sarangnya, dan ikan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya didoakan malaikat, kemudian ditakuti setan. Nah, biasanya kan kalau di film-film kan dia takut sama setan. Kalau kita yang berilmu ditakuti setan ya. Setan yang buat film bilang setannya takut manusia gitu. Kalau filmnya manusia kan takut sama setan. Tapi kalau dalam filmnya setan ya, dia takut sama manusia. Ya. Siapa manusia yang ditakuti setan? Yaitu orang yang berilmu. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang paham agama lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini ya, luar biasa ditakuti setan dia. Seperti itu. Juga di dalam hadis yang lain Umar pernah berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun tengah malam sholat tahajud, qiyamul lail, dan dia juga berpuasa, itu lebih ringan daripada apa? Kematian satu orang yang berilmu, yang dia tuh ngerti tentang hukum halal haram. Subhanallah ya, dia lebih utama dan ditakuti setan. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah jauh dari sifat sombong. Orang yang berilmu pasti jauh dari sifat sombong. Dia akan terus merasa kurang dalam dirinya. Ya. Betapa kita lihat, kalau kita lihat kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah belajar kepada Syaiban. Syaiban ini seorang penggembala, makanya dia disebut sebagai Syaiban Ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu dia sebagai pengembala. Akan tetapi Imam Syafi'i yang keilmuannya itu luar biasa pada saat itu sudah dikenal keilmuannya, akan tetapi tetap mau dia belajar sama sang penggembala tadi.
dia duduk di depan pengembala tadi yang bernama Syaiban, kemudian dia belajar ilmu yang dia tahu Syaiban itu punya ilmu yang lebih daripada dia tentang hal tertentu ya. Bukan berarti Syaiban itu lebih pintar. Akan tetapi karena keilmuan seseorang itu bisa membuat dia warok, tidak sombong, ya. Akhirnya Imam Syafi'i mau duduk di depan sang pengembala tadi untuk belajar. Subhanallah. Begitu pula para ulama-ulama lain belajar kepada ulama yang lain yang padahal dia itu lebih pintar, tapi mau karena apa? Karena keilmuan dia membuat dia warok, membuat dia tidak sombong. Maka dari itu kalau masih ada yang sombong dengan keilmuannya berarti kurang ilmunya itu. Ya, sobat sekalian. Kemudian, nah ini pamungkasnya di akhir. Kalau tadi judul kita di awal, ini intinya di akhir ya. Intinya ini di akhir. Agar enggak jemu menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama, pahami bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan. Salah satunya tadi hadis itu. Bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian, pahami keutamaan menuntut ilmu. Agar kita semangat menuntut ilmu, pahami keutamaan-keutamaannya. Itu akan... Ya. Ada yang mengatakan dulu kalau orang Jawa ya katanya kalau bekerja tanpa pamrih. Kadang orang itu kalau tidak dimotivasi dengan sesuatu itu kurang semangat itu. Ya. Misalnya bekerja, kita dikasih tahu kamu kerja di sini ya. Tapi kamu ya saya gaji seadanya aja ya, 100.000 aja, tapi kerjanya siang malam. Coba bandingkan orang yang kerjanya siang malam tapi digaji 100 juta. Kira-kira semangat yang mana? Yang digaji 100.000 atau yang 100 juta? Ya, pasti yang lebih semangat 100 juta kan begitu. Nah, tadi keutamaan-keutamaannya itu sudah kita paparkan di awal ya. Orang yang menuntut ilmu tahu keutamaannya itu mestinya lebih semangat lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang mendukung. Ya, cari lingkungan yang mendukung untuk senantiasa kita menyemangati kita untuk menuntut ilmu agama ini. Cari lingkungan yang mendukung. Ya. Yang mendukung di mana? Pesantren. Lah, saya dulu nggak sempat pesantren. Saya kuliah sekolahnya sekolah umum, kuliahnya kuliah umum. Semuanya umum-umum ya. Gimana saya mau belajar agama? Ya cari lingkungan yang mendukung. Teman-teman pengajian, di lingkungan pengajian, di lingkungan di mana di situ kita diajarkan ilmu ya. Cari lingkungan yang mendukung. Di masjid, di jamaah yang mengajarkan ilmu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Insya Allah kita akan terus semangat ya. Cari teman-teman yang bisa menyemangatin. Ya. Jadi berteman itu cari yang semangat menuntut ilmu. Kita juga nanti akan diajak menuntut ilmu. Ada seorang murid dulu yang saya tahu, awalnya dia nakal ya, masuk kelas 1 nakal, malas belajar. Dan ketika dia sudah masuk kelas 2, ketemu teman yang baik di situ. Kebetulan ada pindahan dari luar ke tempat dia sekolah di situ dan dia rajin belajar. Dia berteman sama orang itu. Ini kejadian nyata ya yang saya tahu seperti itu. Akhirnya karena dia berteman dengan temannya tadi, akhirnya mendorong dia juga untuk semangat belajar. Nah, ini jadi pentingnya teman ya. Makanya ada ungkapan belajar berteman dengan kambing maka akan terikut bau kambing. Tapi kalau berteman dengan penjual sate kambing itu akan tercium wanginya, wangi sate kambing kan begitu. Tapi kalau berteman sama kambingnya ya bau kambing lah. Itu ungkapannya. Kemudian yang berikutnya adalah jadikan kebutuhan dan lakukan pembiasaan. Orang kalau makan lauk tempe tiap hari, sehari 2 hari mungkin masih enak perasaan, tapi kalau sudah sebulan 2 bulan makan tempe terus bosan makan tempe. Begitu pula orang yang makan sate tiap hari, sehari 2 hari masih enak. Tapi kalau sudah sebulan 2 bulan 3 bulan setiap makan sate terus, pasti dia akan bosan cari makan yang lain. Saya dulu punya teman kerja di warung Padang ya, warung Padang. Dia sudah bertahun-tahun di warung Padang. Dia itu setiap makan siang itu dia cari warung apa, dia nggak mau. Saya tanya kenapa kamu cari makan di luar, kan di
di warungmu kan pasti dikasih makan siang. Apa dia katakan? Saya bosan sudah bertahun-tahun makan makanan Padang terus. Sekali-sekali dia pengen makanan Jawa, Bugis ya. Gitu. Akan tetapi coba kita lihat nasi. Orang dari kecil makan nasi ya, kebutuhan pokok ya. Kalau di sini nasi, mungkin kalau yang di daerah timur mungkin makan sagu atau apa. Apapun lauknya, bertahun-tahun dia makan nasi, tidak pernah bosan makan nasi. Dapat nasi cari kerupuk, dapat nasi cari sate, kan begitu. Ya. Ya, jadi kan belajar itu kayak nasi tadi, jadi kebutuhan pokok sehingga tidak pernah bosan. Kemudian yang berikutnya mulai dengan membiasakan bacaan yang disuka. Orang yang jemu kemudian mau memulai lagi, nah itu awali dengan yang disuka dulu. Yang disuka, misalnya dia suka baca cerpen, novel. Ada orang suka belajar agama itu dari novel ya. Dulu yang pernah terkenal itu novel ayat-ayat cinta ya. Cuma sayangnya ketika difilmkan nggak syar'i juga itu ya. Akan tetapi ya ada, kalau kita baca itu ada ilmu-ilmu juga yang bisa didapat situ. Misalnya suka dari novel ya baca dari situ. Kemudian nanti tingkatkan lagi belajar fikih langsung kan. Cari guru yang bisa ngajarkan ya tentang gerakan Islam, pelajari langsung dari guru yang kompeten ya. Mulai dari hal-hal yang disuka. Kemudian yang terpenting juga yang bagian akhir, yaitu cari suasana dan waktu yang menarik hati. Sebagaimana di awal tadi, kadang suasana itu juga harus kita yang menciptakan. Kesempatan itu juga kadang dan sering harus kita juga yang menciptakan. Kalau tidak kita ciptakan, tidak akan bisa muncul itu waktu dan suasana hati yang mendukung ya. Jadi jangan menunggu, tapi ciptakan itu ya, semangat, optimis sehingga kita terus belajar sehingga kita tidak menjadi bosan. Ya, ada pepatah mengatakan jangan terus bosan, tapi bosanlah menjadi orang yang bosan. Jemulah menjadi orang yang jemu. Ya, itu pepatahnya siapa itu ya? Tidak pernah saya tahu itu siapa yang buat pepatah itu. Taunya sudah pas jadi begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini semoga bermanfaat, semoga kita menjadi remaja, menjadi pemuda yang semangat untuk menuntut ilmu, tidak pernah jemu, sehingganya ilmu kita terus bertambah dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi. Demikian sobat muda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.